pertama dari segi tata kelola pemerintahan, Oke. ya. Hmm. Kemudian dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keagamaan, itu semua bermasalah. Kalau menurut hemat, Kacamata Akang ya. gitu kan. Tapi kan sisi lainnya sekarang toh udah sampai mau ke mana? Cibadak. Terus ternyata juga double trip sudah mau ini ya kan, harusnya Sukabumi bisa menerima lebih baik lagi dong gitu kan dengan adanya sudah terwujudnya. Itu kan wacana dari tahun berapa kan, saya tuh dengar dari tahun berapa, nanti ada gitu kan. Ternyata sekarang. Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya tim The Fortalwi sudah menghadirkan jadi balelo deh, menghadirkan aktivis ya. Salah satu aktivis di Kota Sukabumi yang ya lumayan inilah ya, track recordnya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Saya manggilnya Kakang sih ya, karena kita Sunda banget sih ya, jadi Kang Suher aja ya. Oke, Kang nggak Suher. apa-apa. Nama lengkap Kang Suher apa sih? Suher Eka Saputra. Suher Eka Saputra tuh, penonton The Portal dengan Suher Eka Saputra. Panggilan Suher ya, Kang Suher ya? Ada yang panggil Suher, ada yang panggil Eka. Oh, jadi ada yang panggil Putra juga, jadi Suher Eka. Oke, Kang Suher gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu banyak kegiatannya ya. Alhamdulillah hari ini kita sangat padat sekali di 4 bulan 5 bulan ini. Iya. Karena mungkin orang tua kita mau mencalonkan. Oke, jadi Akang ternyata menjadi bagian dari salah satu paslon ini ya, relawan bagian daripada itu. Oke, Kang, sebelum kita bicara lebih jauh, saya pengen tahu dong latar belakang Akang tuh apa sih? Katanya guru, tapi ini juga itu juga. Nah, tolong dong cerita sedikit nih figur Akang tuh dari awal muncul Kang Suher sampai bisa berkecimpung di dunia perpolitikan ini seperti apa sih? Kalau latar belakang kita sih di pendidikan ya. Pendidikan, oke. Kalau latar belakang kita pendidikan, cuma karena mungkin kita aktif di kepemudaan, aktif mungkin di salah satu partai politik juga ya, gitu kan, di organisasi, sehingga kita mungkin akademisinya ada, gitu kan, kemudian politisinya juga dapat, gitu kan. Mungkin kalau keseharian kita banyak di pendidikan. Oke. Aku ngeliat sedikit biografi Kakang. Lahir di Sukabumi kan? Lahir di Sukabumi. Kota apa kabupaten? Kita di kabupaten. Oh, makanya saya baca Pabuaran ya. Kita lahir di kabupaten, kemudian hari ini kita tinggal di kabupaten. Kalau kemarin sekarang kita sudah pindah di kota. KTP sudah kota ya? Sudah kota. Luar biasa. Cuman kita memang gede di kota. Oke, gitu. Waktu itu mungkin lahir di kabupaten tapi beraktivitas di wilayah kota. Aktivitas di kota. Kita karena SLTA kita di kota, kuliah di kota, kemudian punya istri juga dulu tinggal di kota, gitu kan. Jadi sudah syah warga kota Sukabumi. Kita sudah terdaftar dalam DCT. Oke, segitunya ya. Kang, ini kan saya lihat, saya nyontek aja nih ya. Akang ini pernah menjadi guru non PNS juga, wakil kepala sekolah juga, ini semua bergerak di dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Akang untuk gue maunya di pendidikan gitu. Apa sih? Memang apa ada regenerasi keturunan atau memang panggilan jiwa aja? Kalau dari segi keturunan nggak ada ya, karena orang tua kita tulen petani sih. Oke. Karena cuman kita mungkin pendidikannya latar belakang sekolah di bidang pendidikan, sehingga kita punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Itu aja. Jadi dari segi mengamalkan ilmu itu sampai kapanpun kita tidak akan ditinggal. Iya. Sesibuk apapun kita akan terus kan untuk mengamalkan ilmu. Dan ilmu nggak berat dibawa ya. Ada istilah ilmu itu nggak berat dibawa. Iya. Gitu. Terus aku kan baca nih terakhir nih, Akang itu pernah juga menjabat sebagai tenaga ahli anggota DPR RI fraksi Demokrat tahun 2019-2024. Iya, betul. Siapa itu waktu itu? Pak Murad. Oh, Pak Murad. Jadi Akang sebagai tenaga ahli. Kang, sebenarnya apa sih bedanya tenaga ahli dengan staf ahli? Ini mengedukasi kita juga nih yang sebenarnya nggak tahu loh ya, kebanyakan orang mungkin masyarakat belum tahu.
ternyata di balik kedewanan seseorang ini ada orang-orang di belakangnya ya kan, seperti ya itu tadi tenaga ahli, katanya juga ada staf ahli. Nah, seperti apa sih, Kang? Sebetulnya kalau di Apa yang Jakarta itu membedakan? yang ada adalah tenaga ahli dan Oh, staf administrasi. oh jadi tenaga ahli dan staf Tenaga admin ahli itu beda ya? beda. Tupoksinya beda. Beda. Seperti apa? Kalau tenaga ahli lebih kepada mempersiapkan terhadap eh, eh, bahan-bahan yang harus disiapkan ketika rapat, agenda-agenda beliau gitu kan, itu tenaga ahli yang mempersiapkan. Okay. Kemudian dari segi kegiatan-kegiatan di lapangan terus tercatat juga, itu bagiannya adalah staf administrasi yang mengerjakan. Oke. Berapa, berarti satu periode berarti ya? Satu periode. Jadi 5 bolak-balik tahun. Sukabumi, Jakarta, Ya Jakarta. begitulah. Kalau di TA itu kan banyak ya, ada 5 orang. Jadi kita bisa gantian. Oke. Gitu Jadi kan. tidak stay di sana? Enggak. Tidak semua stay di sana untuk yang 5 orang itu. Gitu Jadi kan. gantian Karena gitu ya? ada yang mendampingi Jakarta, ada yang menjadi tenaga ahli dapil gitu untuk kan, di wilayah. di wilayah. Nah, Kang, tiba-tiba dari pendidikan menjadi tenaga ahli, pasti ada perbedaannya dong? Ada. Nah, seperti apa itu? Biasanya kan akan mungkin mengajar, namanya mengajar, berarti mendidik anak-anak, tiba-tiba kan harus mengatur segala sesuatunya untuk seorang dewan gitu. Ya, ada nggak sih? kita lebih ke manage lah, gitu kan. Karena kita kan harus tahu juga pengalaman sejauh mana kita berkecimpung mungkin di dunia tenaga ahli di DPR RI, gitu kan. Ya alhamdulillah lah dari segi pengalaman kita dapat hari ini, gitu kan. Orang daerah kita punya kantor di DPR RI, gitu kan. Kita jadi satu kebanggaan. Tapi nggak ada kesulitan atau kendala apa gitu untuk beradaptasi dari dunia pendidikan ke? Enggak. Kalau orang pendidikan sudah biasa kita bercampur gaul dengan masyarakat. Karena ya kalau dari pendidikan nyambung sih sebetulnya kemana-mana. Iya sih. Cuma kan bedanya mungkin ritme jam kerjanya mungkin biasanya kan berangkat pagi pulang siang atau sore kan gitu kan. Kalau pendidikan kan gitu kan mungkin. Kalau pendidikan mungkin kita dari jam 7:30 sampai jam 1 sampai jam 2. Kalau di bidang politik mah kayak kita mengabdikan ke masyarakat kayak gitu, Ya, 24 jam. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Gitu kan. Jadi kita benar-benar jasa banget ya. Karena kita pun harus memperlihatkan, kita harus lebih kepada memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Betul. Nah, Kang, kembali ke pendidikan, melihat zaman sekarang ya, Kang ya, anak-anak muda zaman sekarang, seperti apa sih tanggapan Kang sebagai ya guru lah ya, mungkin sebagai pengamat dari pandangan kacamata seorang guru di anak-anak zaman sekarang? Anak di usia berapa nih? Ya SMA lah. Oh gitu. Kalau melihat survei hari ini ya, kita sebetulnya sangat mengkhawatirkan, terutama kepada anak. Gitu kan. Karena kalau dibandingkan anak sekolah zaman dulu dengan sekarang itu dari segi alat beda. Iya benar. Gitu kan. Ketika dulu mah ketika ketemu dengan guru gitu kan minimal salaman, sapa, gitu kan salaman. Kalau hari ini ketemu dengan guru cuek-cuek aja. Lewat depan guru aja kita pasti nundukin ini ya badan gitu. Anak-anak sekarang ya benar-benar cuek gitu. Ini sebenarnya faktor apa sih Kang yang bisa menyebabkan anak-anak zaman sekarang seperti itu gitu? Pertama selain dari akhlak dari tadi, segi pergaulan, lingkungan ya. Yang kedua lingkungan, kan. Yang ketiga karena memang perhatian kedua orang tua juga ini perlu. Karena kalau di sekolah kan anak belajar itu hanya sampai jam berapa. Tapi kan gini, kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua di rumah ya. Karena itu tadi keterbatasan dari jangkauan. Contohnya saya kan punya anak yang bervariasi umurnya ya kan. Ada SMP, SMA, SD gitu, ada yang kuliah gitu. Nah, kadang kita nggak bisa menjangkau atau memprotek mereka itu 1 kali 24 jam. Kita merasa sebagai orang tua nih, ya udah gue udah maksimal gitu kan, udah gue udah maksimal untuk bagaimana caranya mendidik anak. Tapi tetap gitu loh, di luar sana kenakalan anak-anak zaman now, akan bisa lihat di berita-berita sekarang ya luar biasa kan perkembangan
sekarang dunia maya ini begitu cepat terpublish apapun kejadiannya. Miris gitu kan, ya kan? Nah, ada nggak sih solusi seperti apa sih gitu, penanggulangan atau apa ya? Ya makanya kan kalau orang tua dahulu, jadi pendidikan agama itu diterapkan dari sejak dini. Iya. Gitu kan, makanya ada madrasah diniyah, gitu kan. Itu adalah salah satu untuk membentuk pondasi karakter anak, gitu kan, supaya anak itu bisa terarah, gitu kan ya. Karena di sana kan anak di pendidikan dasar agama itu mengajarkan bagaimana kita mungkin ada sopan santunnya, gitu kan, kepada orang tua, kepada kakak-kakaknya, kepada orang yang sudah dewasa, kan gitu ya. Dalam agama itu kan diajar, gitu kan ya. Maka hari ini rata-rata kan dengan tanda kutip ya, hari ini pendidikan agama sudah semakin terpojokan, tertoleran gitu kan sama mereka itu. Maka ini salah satunya pemerintah gitu kan, pendidikan agama, pendidikan dasar itu harus perlu dikuatkan gitu kan. Kang, melihat ini kita sedikit agak loncat dikit. Kemarin kan baru dilantik nih Bapak Presiden kita dengan kabinet barunya. Prabowo. Iya ya kan, dengan kabinet barunya yang saya lihat di YouTube begitu ramai ya. Kabinetnya di Magelang itu. Kayak bukan karantina, apa sih namanya, dialihkan pendidikan lah ya. Ya ada pendidikan. Nah, tanggapan Akang sebagai orang ya di dunia ini ya pendidikan seperti apa dari perubahan dari orang-orang yang muncul di kabinetnya Prabowo, apa sih harapan Akang dari kabinet sekarang ini? Ya kayak kemarin ada pendidikannya dulu gitu kan, bagus lah. Karena itu kan namanya juga kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden di bidang pemerintahan yang tentunya harus satu visi dan misi. Gitu kan, jangan sampai presiden membuat menterinya tapi tidak sejalan. Benar. Tidak satu komando ya. Tidak satu komando. Itu diadakannya pendidikan menteri kemarin itu adalah bagian untuk menyatukan persepsi kalau menurut saya. Ini Menteri Agama juga kan ramai banget ya, begitu excitednya orang-orang dengan perubahan kabinet sekarang. Mungkin ya itu tadi ya, banyak harapan dari masyarakat seluruh Indonesia untuk lebih baik. Ya karena kabinet Prabowo hari ini ditunggu nih gerakannya seperti apa. Karena kan dari dulu orang mengeluh kan ingin Prabowo yang presiden kan, gitu kan. Maka hari ini kinerja Prabowo sama menterinya ditunggu nih. Benar. Gitu kan, 100 hari Prabowo seperti apa. Gitu kan. Bener nggak dia ingin membangun Indonesia kan gitunya. Bisa nggak dia bekerja dalam 100 hari ini, apa yang dia dapat gitu kan. Kalau dulu kan 100 hari kerjanya SBY kan luar biasa gitu kan ya. Mudah-mudahan juga Prabowo hari ini bisa seperti itu. Insyaallah. Dengan ya itu tadi solidnya dari kabinet barunya ini ya, timnya Pak Prabowo ini. Terus Kang, nah tadi kan Pak Prabowo nih jadi pilpres. Untuk pilkada sendiri di sini, dinamika seperti apa sih Kang untuk perpolitikan pilkada di Sukabumi? Kalau di Sukabumi ini ada satu keunikan ya untuk partainya Prabowo. Gimana uniknya? Mungkin dari segi partainya ada di 01 gitu kan. Tapi banyak juga pendukungnya dan pengurus partai nya presiden itu ada ya di 03 gitu kan ya. Ini satu keunikan kan gitu kan. Di sisi lain mungkin partai mengusung kader yang mungkin kader apa namanya kader jadi-jadian ya gitu kan, karena bukan kader yang militan, sebelumnya gitu kan ya, tiba-tiba karena ingin mencalonkan dia jadi kader gitu kan ya, tiba-tiba ya, secara tiba-tiba gitu kan, tidak bisa dipungkiri gitu kan ya, seminggu sebelum ditetapkan menjadi calon baru masuk partai kan gitu ya gitu kan, sehingga kan pengurus partai juga kan marah gitu kan, orang partainya sendiri mau mencalon kenapa nggak dikasih rekomendasi. Nah
Kang, wow, ini luar biasa ya. Saya membaca pengalaman di organisasi begitu banyak ya, Kang ya. Ini dari sekian Kang, dari sekian organisasi yang sudah Akang jalankan ya. Organisasi mana sih yang membuat Akang nih, gue nggak bisa lepas nih dari organisasi ini gitu. Bayang-bayang organisasi pasti suka Kalau gitu yang kan. masih hari ini kita pegang organisasi terakhir itu kita sebagai sekretaris MUI gitu kan ya. Oke, di sini masih ada ya. Gitu kan. Karena kita di sana banyak PR gitu kan. Banyak PR bagaimana menyatukan umat dengan umaro, bukan menyatukan umat dengan para alim ulama. Di sana tantangannya sangat besar sekali gitu. Dan juga kita selaku orang yang dianggap mungkin mampu, kita punya berkewajiban di sana. Ada program khusus nggak sih dari organisasi MO ini sendiri? Kalau kita sih kemarin kalau terakhir kita membuat dari segi kegiatan terakhir kita ingin membangun gedung sarana. Ini MOI kota kan, bicara MOI kota bukan? Dulu. Oh, dulu. Kalau sekarang kita lagi menata ya di kota ya. Kalau di kota kita lagi menata beberapa organisasi yang kita akan nanti ikut juga membesarkan. Di antaranya ada program-program seperti apa itu, Kang? Ya, Pasti lebih dong. ke umat lah. Oke. Lebih ke umat gitu. Bisa diberikan contohnya mungkin? Ya, biar maksudnya gini, kan gini, tak kenal maka tak sayang ya kan. Satu organisasi itu kalau nggak dikenal, kalau nggak ada sosialisasi ke masyarakat, mereka nggak akan mengenal apa itu ya kan, seperti itu kan. Nah, program seperti apa yang sudah menyentuh ke masyarakat dari sekian organisasi Akang deh yang sudah pasti masih ada dong organisasi itu apa? aja kita ingin membina umat gitu kan lewat keagamaan karena basic kita juga di sana kan. Jadi mengapa tuh namanya? Menggerakkan lah. Oke. Lebih ke uwah Islamiyah gitu. Uwah Islam. Uwah Islamiyah dan juga menebarkan agama. Nah, berarti ada ini nggak sih Kang, dari anggotanya sendiri ada nggak sih untuk segmen milenialnya? Apa hanya khusus bapak-bapak yang usia sudah? Dari segi milenial harus ada. Ada, tapi sekarang karena ada. kita perlu regenerasi. Nah itu kan. Karena yang tua-tua itu dari segi usia itu kan ya sudah tidak layak lagi kalau dari segi usia. Karena makanya kita juga sadar diri dan kita tahu besok, tahu pagi itu, tahu kapan gitu kan ya, gitu kan. Tapi kan kita harus menyiapkan regenerasi sebagai generasi kita yang akan menggantikan kita. Generasinya gitu ya. Kan. Karena seorang pemimpin yang baik itu yang mampu menciptakan kader-kadernya, gitu kan, untuk membuat regenerasi. Gitu. Yang tadi akan sampaikan apa sih pemimpin menurut apa tuh tadi? Apanya? Apa yang tadi akan pengen tuh? Jadi temanya ini dong pemimpin. Pemimpin menurut pandangan Islam. Nah, seperti apa sih? Coba pemimpin menurut aku pengen tahu nih versi akan seperti apa. Ya, kalau pemimpin menurut pandangan Islam itu kan ada 7 ya. Gitu kan. Kalau menurut pandangan Islam itu. Kemudian dikaitkan dengan sifat Rasul kan gitu kan. Ada siti, ada amanah, ada patona, ada tabligh gitu kan ya. Itu adalah sifat-sifat Rasul yang perlu ada di seorang pemimpin gitu kan ya. Walaupun tidak persis sempurna kayak Rasul gitu kan ya, karena kita kan beda. Tapi minimal mendekati lah. Tapi minimal mendekati gitu kan. Karena seorang pemimpin itu harus ada terkait kemudian dan sifat sajaahnya juga harus ada gitu kan. Karena pemimpin itu harus berani gitu kan, apalagi di zaman sekarang. Tantangan, rintangan, rongrongannya juga banyak. Harus benar-benar harus fit gitu kan seorang pemimpin ini gitu kan. Tidak boleh
seorang pemimpin itu bisa didikte anak buah, bawahan ataupun staf, gitu kan, harus punya jati diri sendiri, gitu kan. Oke. Kang, pandangan Akang secara pribadi nih ya, untuk Kota Sukabumi hari ini seperti apa? Kalau Kota Sukabumi hari ini harus dipimpin oleh orang yang amanah. Pertama orang amanah, yang kedua berpengalaman di pemerintahan, gitu kan. Yang ketiga yang tadi, pemimpin di Kota Sukabumi harus dipimpin oleh orang yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain, gitu kan. Sulit dong ya? Ada nggak sih yang pemimpin seperti itu? Ada. Nah, untuk ininya sendiri bagaimana Kang? Apa ya? Dulu Kota Sukabumi tahun sekian dengan hari ini itu pasti beda dong. Beda. Nah, apa sih yang perbedaan yang menurut kacamata Akang? Ya, kalau dari segi sudut pandang mah yang kemarin-kemarin itu mungkin bermasyarakat, gitu kan, dari tata kelola pemerintahannya juga sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kalau menurut kacamata teman-teman, kalau yang setelahnya tidak seperti itu. Jadi Sukabumi hari ini harapannya saya bisa lebih baik. Harus lebih maju. Nah, bagaimana tuh dengan isu-isu yang berkembang sekarang lagi banyak ramai banget ya bahwa Sukabumi sedang tidak baik-baik saja. Apa sih artinya? Makna dari Sukabumi sedang tidak baik-baik saja itu dari sisi mananya gitu loh Kang. Kita sebagai mewakili masyarakat awam nih. Sukabumi tidak baik-baik saja. Hai, hello. Kita nih rakyat biasa yang nggak ngerti gitu loh. Apa sih kan maksud dari pesan itu? Ya banyaklah masyarakat yang ngadu, yang gitu kan, terutama di tataran menengah ke atas kan, gitu kan ya. Kalau menengah ke bawah mah rata-rata masyarakatnya no comment gitu kan ya. Enggak ya, mangga. Tapi yang merasakan itulah ya terutama para pekerja pegawai gitu kan. Yang jadi di sudut kacamata. Akang boleh minum dulu kan? Saya capek deh. Minum ya. Gimana? Kalau menurut tidak baik-baik saja mungkin karena banyak persoalan ya tentunya di Kota Sukabumi. Pertama dari segi tata kelola pemerintahan, ya. Kemudian dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang keagamaan, itu semua bermasalah. Kalau menurut kacamata Akang ya. Gitu kan. Tapi kan sisi lainnya sekarang toh udah sampai mau ke mana? Cibadak. Terus kereta juga double track sudah mau ini ya kan, harusnya Sukabumi bisa menerima lebih baik lagi dong gitu kan dengan adanya sudah terwujudnya. Itu kan wacana dari tahun berapa kan, saya tuh dengar dari tahun berapa, nanti ada gitu kan. Ternyata sekarang terwujud. Sekarang itu terwujud berkat mungkin salah satu calon yang di Kota Sukabumi ini kemarin sudah banyak memperjuangkan hal itu, gitu kan ya. Sampai alhamdulillah hari ini konon kabarnya sebelum Lebaran sekarang ini sudah sampai ke Cibolang. Hah? Serius? Cibolang gitu. Mana tuh yang Cibolang itu yang dekat Nusa Putra. Oh iya iya yang masjid akhir itu, gitu kan. Bentar lagi mau nyampe sana. Maka Kota Sukabumi ini harus persiapan. Iya, harus siap dengan gitu segala kan, macam. Ya, harus juga kita harus mempersiapkan gitu kan. Karena nanti itu investor bakal banyak datang ke Kota Sukabumi. Iya, selama ini kan yang saya rasakan kan Sukabumi terisolir ya kan, sebelum ada double track, sebelum ada tol ya kan. Iya. Jangan jauh-jauh deh, nggak usah bicara investor, teman saya aja. Bang, main dong Sukabumi. Enggak, males gua macet. Itu jarak tempuh dari Jakarta ke Sukabumi itu bisa setengah hari gitu. Jadi luar biasa kan perbedaannya gitu dengan hari ini ya kayak kita bisa dengan jarak tempuh Bogor Sukabumi lah ya. Kalau Bogor Sukabumi itu hanya 2 jam udah sampai. 2 jam nyampe. Gitu. Jadi alhamdulillah ya mungkin berkat
ya mungkin pemimpin-pemimpin yang memang amanah menyampaikan aspirasi dan mewujudkannya, tapi memang perlu waktu ya, semua juga perlu waktu gitu loh. Nah Kang, apa sih yang Akang ingin harapkan dari yang tadi itu Sukabumi tidak baik-baik saja ya? Apa sih harapan Akang untuk Sukabumi? Ya, harapan itu 2025 Sukabumi itu sudah menata ke lebih baik dan lebih maju. Maju dari segala lini ya. Iya, karena nanti itu Sukabumi akan menjadi penopang dari ibu kota, dari Jakarta lah gitu kan. Kalau ibu kota kan sudah pindah ya. IKN ya. Gitu kan. Yang tadi tapi bayang-bayang Jakarta jadi ibu kota tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Iya, makanya. Gitu kan. Kalau kita karena kan sentralnya di Jakarta. Iya betul. Gitu kan. Kiblatnya ke sana ya kan. Itu di Jakarta gitu. Jadi walaupun Jakartanya dipindah ke Kalimantan gitu kan, tapi perasaan kita tetap Jakarta masih ibu kota. Nah, jadi harapannya seperti apa? Ya Sukabumi harus maju, gitu kan. Kita harus Sukabumi maju, kemudian kita harus siap membuat regenerasi, gitu kan. Karena yang akan menjadi pengganti gitu kan anak-anak kita semua nanti gitu kan ke depan gitu kan. Kalau kita sih mungkin dari segi usia udah tua ya gitu kan. Nanti penggantinya anak-anak kita semua gitu kan. Dari sisi UMKM seperti apa sih? UMKM harus disiapkan gitu kan. Alhamdulillah kita melihat perkembangan UMKM Sukabumi luar biasa hari ini. Untuk kota kan. Juga ya di kota. Setiap kuliner di Sukabumi dipadati pengunjung gitu kan hari ini. Itu yang segi perekonomian sangat menunjang Sukabumi. Nah itu tahu nggak sih yang di Terminal Lama sekarang udah nggak ada, mau dijadikan apa itu tahu nggak? Gosipnya, gosip. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Waduh, kudet juga nih. Saya lihat kemarin waktu kapan? Kemarin. Kok ini terminalnya sudah bersih kembali padahal itu udah ramai banget. Minggu kemarin kita dari sana. Iya, sudah bersih kan? Sekarang itu sudah berapa? Tidak ada, katanya sih udah berapa dari hari apa gitu, udah hari Minggu gitu masalah. Makanya aku pikir akan tahu gitu, secara akan di aktif warawiri gitu, nggak tahu ya. Baru tahu ini aja kita tahu. Oh jadi tahu dari The Portal ya ternyata ya. Baik kalau begitu tahu. Yang tahu kenapa terminal lama coba. Terima kasih informasinya. Ya udah nggak ada kan, udah bersih. Tadi aja kita bisa lewat jalan situ, Mamak Mabal gitu, jalan alternatifnya lewat situ dari Benteng ke Brawijaya. Udah sepi, udah kosong. Kasihan ya mereka. Ya makanya banyak yang keluhan dari UMKM itu mungkin ya. Katanya kenapa kita lagi anak-anak jualan malah di ini gitu. Jadi ada apa gitu kan, mereka namanya masyarakat tuh kadang ya mungkin dari pemerintahan sendiri kurang sosialisasikan atau apa ya seperti apa. Jadi kadang kasihan gitu loh. Mereka yang lagi usaha enak-enak katanya udah Instagram udah viewernya udah banyak ternyata tiba-tiba close gitu. Ya, pertamanya harus dikasih pemahaman kepada masyarakat, dijelaskan. Ya mungkin yang pelaku di sana mungkin tahu alasannya ya. Cuma kita aja yang pelanggan mungkin nggak tahu ya karena memang belum ada berita apa-apa sih gitu. Kasihan mereka ya. Iya gitu. Jadi tolong itu PR Akang sebagai Ya nantilah pemerintah daerah yang baru. Ya kita mungkin harapan kita banyak berharap kepada pemimpin nanti yang terpilih. Siapapun nanti yang terpilih semoga bisa amanah ya kan. Yang terpenting bisa memberikan yang terbaik untuk Sukabumi, ya Kang ya, seperti itu mungkinnya harapan kita, harapan Akang, harapan saya juga, karena saya juga warga Sukabumi kan, asli kota Sukabumi. Walaupun mama saya ada keturunan Padang, tapi saya asli Sukabumi. Akang, terima kasih sudah hadir di podcast The Portawi. Saya juga ucapan terima kasih sudah diundang nih. Iya, susah banget ya ngundang seorang pejabat teras. Jadi nggak mudah ternyata jadwalnya mencolok ya, tapi alhamdulillah kita bisa satu meja di sini ya. Sangat menyempatkan malam hari ini. Iya, kita juga kan sudah diundang kan. Iya. Iya dong. Orang sudah mengundang kita. Apalagi dengan prepare-nya tim ya kan, The Portal itu juara. Akan sampai ketemu nanti setelah pilkada ya, kita bahas program-program pemerintah yang baru, bagaimana caranya kita kawal, benar nggak Kang? Ya dong, kita masyarakat harus mengawal
kinerja dari pemerintahan yang nanti siapapun pemimpinnya. Begitu kan ya Kang ya. Terima kasih Kang Suher sudah hadir di podcast The Portawi. Sampai ketemu nanti. Oke, penonton The Portawi, sampai ketemu di episode selanjutnya. The Portawi.